Perjalanan dinas seorang Faisal yang notabene ayah dari satu orang anak telah membawa petaka besar dalam rumah tangganya. Baru sehari dia meninggalkan rumah anak tunggalnya. Tiba-tiba jatuh sakit. Mila sebagai istri dari Faisal meminta pada sang suami agar bisa kembali pulang demi kesembuhan putri mereka yang bernama Syifa. Namun bukan kedatangan sang suami yang dia dapatkan melainkan sebuah kabar yang begitu mengejutkan. Adelia Sujono sepupu dari suami sendiri telah mengabari Mila via WhatsApp agar tidak mengganggu Faisal lagi. Sebab Faisal yang diakui Adelia sebagai suaminya tersebut sedang sibuk bersama istri barunya, yang tak lain adalah dirinya sendiri. Mila marah tak menduga bahwa sepupu suaminya ternyata adalah istri kedua yang disembunyikan oleh Faisal. Mila pun langsung menghubungi kedua mertuanya akan tetapi sang mertua malah berpihak kepada Faisal dan Adelia. Kesabaran Mila habis, perempuan tegar itu pun bertindak tanpa maaf. Mila langsung membakar ijazah dan seluruh pakaian milik suaminya. Dia memutuskan untuk menggugat cerai Faisal lalu melaporkan suaminya sebagai tindakan keji suami dan selingkuhannya itu ke kantor polisi. Apakah Mila akan mendapatkan kebahagiaan setelah bercerai dengan suaminya? Yuk simak baik-baik cerita novel ini dengan karya Meisya Jasmine. Namun sebelum lanjut jangan lupa untuk like dan subscribe channel Cerita Bunda Official. Jangan lupa juga mampir ke channel Copas Channel TV. Aku pun lekas bangkit dari toilet, memasukkan ponsel ke ransel, kemudian menaikkan ujung jilbab instan yang kukenakan demi menutupi wajah. Ku buat seolah menjadi masker, supaya mukaku tak mudah buat dikenali oleh Mas Faisal, Gundik, dan keluarganya. Melesat aku keluar dari bilik buang air. Jantungku kian berdegup kencang saat tangan ini menyentuh kenop pintu keluar ruang cuci tangan. Ku kuatkan batin, meyakinkan diri bahwa aku tak akan kenapa-kenapa. Saat pintu berhasil kebuka, tahukah kalian apa yang kudengarkan? Suara jeritan, ribut-ribut, sorak-sorai, dan ragam kecentang perenangan lainnya. Buru-buru aku keluar dari celah penghubung antara ruangan dalam restoran menuju toilet. Kutolakkan kepalaku ke belakang, petatnya ke arah outdoor resto. Gila, pemandangan yang tak biasa tertangkap di mataku. Kerumunan orang dan suara perempuan yang tengah berkelahi terdengar begitu menegangkan. Caci makian menyeruak jelas di telinga, yang bisa kutangkap jelas hanyalah kata-kata ini. Perempuan jalang, rasakan ini, mampus kamu pelakor. Hajar, hajar terus, viralkan, biar makin terkenal, cukup mendengarnya saja. Oh sudah deg-degan. Apalagi kalau harus berada di sana untuk menonton. Aku pun cepat mengalihkan pandangan lagi, kulihat, bagian indoor resto sepi. Semua orang berduyun-duyun ke outdoor untuk menonton pertengkaran tersebut. Aku tak tahu apa yang tengah terjadi. Tak ingin juga mencari tahu apa yang sebenarnya sedang menimpa perempuan-perempuan tersebut. Ini yang kupikirkan adalah cara keluar dari resto dalam keadaan selamat. Kakiku kupacu cepat, aku berlari menerobos pintu utama resto. Keluar meninggalkan semua keributan tersebut dengan penuh yang telah membasahi pelipis. Kulempar pandangan ke depan, mencari keberadaan mobil Mas Sofyan. Saat kakiku telah sampai ke dekat jalan, kulihat di sebelah kiri mobil mewah berwarna putih milik Kaprodi tersebut sedang parkir di bahu jalan tak jauh dari resto. Segera kubuka kenop pintu, kemudian melompat masuk, dan duduk di bangku sebelah Mas Sofyan. Pintu ku banting agak keras saking syoknya. Lupa kalau Syifa sedang terlelap nyenyak di belakang. Saat ku toleh, gadis kecil itu untungnya tak kaget. Dia masih terlelap bahkan ku dengar suara mendengkur dari bibir mungilnya. Huf, untung. Kamu lihat gak tadi? Tanya sama Sofyan dengan nada terburu. Aku yang masih ngos-ngosan, tak langsung menjawab. Ku tarik nafas perlahan dan mencoba untuk meredakan dagupan jantung yang begitu cepat bertalu. Astaga, aku seperti baru saja kabur dari penjara. Rasa cemas, takut dan semacamnya menusuk-nusuk hingga relung jiwa. Akhirnya, aku selamat juga dari cengkeraman bahaya. Aku gak lihat jelas ucapku masih agak ngos-ngosan. Seru banget. Maaf, tadi aku ninggalin Syifa sendirian di mobil. Aku pengen memastikan kondisinya aman. Malah melihat suamimu berusaha melerai satu perempuan cantik dari amukan beberapa cewek. Sekitar 3 orang cewek ABG nyerang perempuan rambut pirang itu. Terus, ada lagi satu perempuan jilbaban kayaknya usia 45 tahunan ke atas. Ribut banget. Itu diseret dari indoor ke ruangan outdoor.
Nggak ada yang berani misahin. Tukang parkir sama karyawan resto juga sudah berusaha melerai, tapi nggak ada yang sanggup. Gila sih. Panjang lebar Mas Sofyan bercerita. Membuatku melongo dan terkejut dengan apa yang kudengar barusan. 3 perempuan muda dan 1 perempuan dewasa menyerang Adelia. Apakah ini ada kaitannya dengan rumor yang sempat beredar? Mas, kita jalan aja dulu. Aku sekalian mau ngecek pemberitahuan Facebook sama TikTokku. Boleh. Tanyaku meminta izin. Oke. Kita langsung jalan ya. Mau kemana omong-omong? Mas Sofyan balik bertanya. Pria berjambang halus itu tampak menurunkan tuas rem tangannya. Kemudian mulai menggerak-gerakan perseling untuk memasukkan gigi mobil. Terserah mas. Aku manut, ucapku seraya merogoh isi tas ransel. Ku keluarkan ponselku dari dalam sana, kemudian mulai menghidupkan paket datanya. Kalau gitu, ke rumahku aja ya. Aku mendadak menoleh, shock. Rumahnya, mataku langsung menyipit ke arah Mas Sofyan. Tenang aja, aku nggak akan ngapa-ngapain kamu. Ada orang kok. Di rumah Mas Sofyan menatapku balik. Senyum kecilnya malah membuatku malu sendiri. Buru-buru aku mengalihkan perhatian. Melempar pandang ke ponsel, menekuni benda pipih tersebut. Sesaat setelah paket dataku nyalakan, betapa banyaknya notifikasi yang masuk. Tak hentinya memenuhi layarku. Baik dari WhatsApp, Facebook, maupun TikTok. Aku agak gemetar. Sudah ngeri duluan membayangkan apa saja yang akan kubaca di kolom komentar sosial mediaku berkaitan dengan apa yang kuunggah subuh tadi. Aplikasi pertama yang kubuka adalah TikTok. Biji mataku membeliak besar saat melihat beranda profilku. Video pertama dari 3 video yang kuunggah telah ditonton 1 juta kali oleh pengguna aplikasi yang berbasis di negeri tirai bambu tersebut. Aku syok. Betapa besarnya kekuatan sosial media. Belum mencapai 24 jam, video tersebut sudah ditonton oleh banyak orang. Jangan-jangan serangan yang diterima oleh Adelia juga berkaitan dengan viralnya videoku. Sedangkan video kedua dan ketiga mendapatkan viewers dengan jumlah 450.000. Sungguh, aku ingin menetaskan air mata. Ya Allah, apakah ini adalah sebuah pertanda baik? Ku buka video pertama, ku pause agar suaranya tak mengganggu. Kemudian mulai ku buka kolom komentar. Mataku terbelalak melihat top komen yang terpampang di urutan pertama. Komen tersebut datang dari akun tanpa foto profil dan username berupa angka. Akun baru, pikirku. Namun, coba lihat apa isi komennya. Begitu membuatku terkejut hingga membelalakan mata. Wajar bila komentar tersebut mendapatkan 415 likes. Oh, si as. Gak heran sih, ini cewek memang lontekok. Salonnya itu juga hasil dia jualan diri ke pengusaha kaya. Gak usah protes gue pakai akun fake buat nyepil kelakuan nih Jalang. Kalau ditanya gue punya bukti nggak? Nih, baca di bawah. Semakin menjadi deguban di jantungku. Dengan gamblang akun bernama user 178816255 tersebut mengungkap bahwa Adelia memanglah seseorang pelacur. Ya, di dalam video yang kuunggah, aku sama sekali tak menyensor wajah, nama, pekerjaan, maupun akun sosial media Adelia dan Mas Faisal. Aku subuh itu memang sudah gila. Benar-benar gila sampai tak memikirkan lagi dampak apa yang akan terjadi setelah mengspill semua identitas kedua orang biadab tersebut. Namun, ada untungnya juga aku tak menyensor identitas mereka. Buktinya, ada netizen yang membongkar kedok Adelia yang sebenarnya. Ku buka lagi tanggapan untuk top komen tersebut. Hampir 500 komentar mampir di sana. Yang paling atas adalah komen lanjutan dari akun user 178816255 tadi. Habis-habisan aib Adelia dia kuliti hingga akarnya. Membuatku benar-benar tak menduga bahwa wanita itu lebih kotor dari yang kuduga. User 178816255 jadi, gue kenal si AS ini waktu dia masih jadi manajer di salon punya tante gue. Iya, dulu dia cuma babu yang dibayar sama tante. Direkrut sebagai manajer karena basis pendidikannya emang S1 manajemen. User 178816255 dia ngerebus suami tante gue. Which is om gue itu seorang pengusaha kaya yang punya franchise minuman kekinian. Udahlah, gue nggak usah tutupin lagi. Itu yang nama brandnya Boba LGF. User 178816255 awalnya tante nggak curiga sama sekali pas si lontai ini minta resign. Terus habis resign tiba-tiba doi bikin salon mewah, dong. Beli mobil, bikin rumah baru,
Terus tiba-tiba jadi sosialita yang hobi jalan sana-sini. User 178816255 tante bukan tipikal orang yang kepo. Tapi, curiganya itu kenapa suaminya yang emang super sibuk, jadi makin jarang pulang ke rumah. Apalagi sejak si Lonte udah nggak kerja di salon tante. Namanya feeling seorang istri ya, nggak pernah salah. User 178816255 selidik punya selidik, akhirnya tante berhasil ngegerebek mereka di Bali. Om sama si AS ini lagi indahoy di hotel. Si AS nangis-nangis, dong, mohon ampun sama tante. Bilang gak bakal ngulangin lagi. User 178816255 dasar tante orangnya baik, dimaafin sama tante. Rekaman penggerebekan gak jadi disebar. Disimpan baik-baik sama tante. Tante juga larang dua sepupu gue buat ngelabrak ini jalang. Kita yang keponakan-keponakan juga nggak dikasih izin buat nyerang. User 178816255 terus. Gak lama habis digerebek itu timbullah berita kalau si AS ini katanya udah nikah. Punya laki dan ngelepasin om. Kita percaya aja. Lagian, om sama tante sekarang juga udah lebih baik hubungannya. User 178816255 dan baru aja gue lihat video ini FYP. Ngakak aja gue, ternyata si AS lagi-lagi nyelontai sama laki orang. Lucunya, ini sepupu doi sendiri. Konspitai enggak? Maksud gue konspirasi. User 178816255 gue dan dua sepupu gue yang sama-sama udah gede jadi bertanya-tanya. Jangan-jangan dia ingin nikah pura-pura. Bikin alibi supaya nggak dicurigai masih ngendon sama om gue. User 178816255 tololnya. Kenapa juga kudu sama sepupu sendiri sih? Apa karena gampang diajak kompromi dan kerja sama gitu? Ijalai. User 178816255 oke, gue sticks aja deh videonya. Ini ada bukti chat si AS sama tante gue yang minta ampun dan janji nggak ganggu rumah tangga mereka lagi. Aku pun membuka video yang dibuat oleh si user yang berhasil menguak fakta tak terduga tersebut. Hatiku hanya bisa mencelo saat menatap isi percakapan Adelia dengan wanita yang telah direbut suaminya tersebut. Lembut nian ucapan Adelia, penuh dusta dan kamuflase. Sangat menjijikan, AS. Mamaku minta maaf. Demi Allah, aku nggak akan ganggu papap lagi. Janji aku mam, sumpah demi Allah, balasan mami, hanya Allah yang tahu semua Del. Mami masih gak percaya kamu setega itu. Saat ku putar video terbaru yang diunggah oleh akun user 178816255 tampak jelas di sana sosok Adelia yang tengah dijambak sampai diseret di resto kebanggaan Nusantara, tempat atau makan sekaligus bersembunyi tadi. Bagaimana aku tidak shock, lokasi penjambakan tak jauh dari lorong toilet. Terlihat di sana, seorang gadis cantik berambut panjang dengan outfit sporty serba hitam, tengah menarik rambut pirang Adelia. Pelakor itu menjerit kesakitan. Mumun, tak ada yang bisa menghentikan cewek berambut panjang hitam yang terlihat beringas sekaligus kesetanan tersebut. Tak hanya cewek berbaju hitam, muncul lagi seorang perempuan muda dengan outfit yang lebih feminim. Cewek yang mengenakan mini dress selutut warna pink itu tiba-tiba maju dan ikut menarik paksa Adelia. Terdengar suara jeritan Umi. Namun, perempuan tua bangka mata duitan itu tak tersorot oleh kamera. Sepertinya dia menghindar karena ketakutan, sementara orang yang merekam sendiri sibuk mengompori dengan ucapan yang bikin panas. Katanya udah tobat, udah insaf. Abis FYP tadi pagi. Pasti selidikin ulang ternyata masih jadi simpenan om-om. Binatang ini cewek, ngakunya udah nikah, tahunya cuma sandiwara. Haja terus ras. Din, hancurkan sekalian mukanya, ceburin ke kolam. Video berdurasi 30 detik itu pun berakhir. Terlihat caption yang dituliskan oleh si pengunggah. Kata-katanya membuat nafasku seketika tercekal. Pagi dia feed di akun sebelah, langsung diselidiki lagi sama tante gue. Ternyata perempuan seksual ini masih sering warawiri masuk ke apartemen punya om yang dulunya dikontrakin ke orang. Ternyata kecurigaan kita betul. Unggahan itu juga mendapatkan viewers yang tak main-main. Baru 15 menit diunggah, penontonnya sudah 5.000 dengan jumlah like sebanyak 200 dan mendulang 30 komentar. Mampus. Ini akan semakin viral sebentar lagi.
menguasai FYP seluruh pengguna TikTok di Indonesia. Nama Adelia akan semakin berkibar sebagai pelakor ulung, pelakor penuh drama dan sandiwara. Innalillahi, suamiku ternyata hanya dimanfaatkan olehnya. Dijadikan tameng untuk menutupi segala kebusukan yang dia perbuat, menjijikan. Sudah mengangkangi suami orang untuk mengeruk hartanya, Adelia masih tak puas juga. Dia tak berhenti untuk merusak kebahagiaan perempuan lainnya. Mengambil suamiku dan belak-belakan menyakiti hatiku dengan ucapan kotornya. Rasakanlah semuanya. Loh, kamu berhak menanggung hukuman ini. Ketika ku buka kolom komentar dari video penyerangan itu, aku lagi-lagi dibuat membelalakan mata besar-besar. Dikirim oleh akun bernama Intan Febriani, sebuah komentar itu ku baca seksama dalam hati. Terkuat lagi satu fakta bahwa Adelia memang sempurna menjelma sebagai wanita iblis. Haha si Jablay. Akhirnya keciduk juga sama keluarga istri sah. Anyway, bayar utang lu. 1000 USD masih ada sama lu dan belum juga dibayar sampai detik ini. Adelia Sujono Asu. Aku tersentak membaca komentar kasar tersebut. Adelia yang berlagak hedon, ternyata punya utang juga. 1000 USD itu setara dengan 14.300.000 rupiah. Bukan angka yang terlalu fantastis untuk sosialita yang katanya kaya raya dan sanggup membunuh orang tanpa bisa ditangkap polisi. Nyatanya, halah, omong kosong. Baik Adelia maupun Mas Faisal, mereka berdua sama-sama tukang kibul. Besar bacot daripada realita, sungguh memalukan. Ada 3 balasan pada komentar Intan Febriani. Aku tertarik untuk lanjut membacanya. Ku buka balasan tersebut dan lagi-lagi dadaku mencelos membacanya. Hina Tursina, si Adel ini kalau arisan aja lagunya selangit. Ternyata punya utang juga ya. BTW, pada tahu nggak doi ini kalau pakai barang always KW loh. Lagak pakai Dior segala, tahunya beli di Mangga 2. Wah. Debbie A, mbaknya teman arisan AS ya. Hina Tursina, dulu. Dia udah kita depak dari arisan. Soalnya suka telat bayar. Songong juga kalau pas kumpul, omongannya sundul langit. Kepalaku menggeleng-geleng heran. Di balik tampilan cantiknya, gaya hedonnya foto-foto di Facebook dan Instagramnya. Ternyata sosok Adelia terkenal buruk di mata teman-teman dekat. Aku merasa semakin jijik bila membayangkan perempuan itu. Sekarang, nama Adelia akan semakin melambung di khalayak ramai. Bukan karena prestasi, tetapi karena aib. Aib yang tak main-main. Di Indonesia sendiri, menjadi pelakor adalah pilihan paling buruk sebab bakalan cepat viral. Kaum wanita di negara ini akan secara barbar menguliti sosok pelakor, siapapun itu. Seluruh cacat celah kehidupan serta masa lalunya bakal dikuak habis-habisan. Mereka tidak takut dengan UU ITE sekalipun. Seolah UU ITE akan bertekuk lutut kalau masalahnya hanya menjadikan pelakor bahan caci maki atau lelucon. Ting! Sebuah pesan masuk dari aplikasi Messenger milikku muncul. Dari sebuah akun yang belum berteman denganku. Segera ku buka dan aku cukup dibuat mengerutkan dahi. Akun televisi nasional dengan sematang centang biru tersebut menghubungiku. Deg-degan aku membaca pesan tersebut. Isinya sangat di luar dugaan. Selamat sore, Ibu Karmila Putik Megahayu. Salam, kami dari program Curahan Hati Wanita Trend TV Indonesia. Kami bermaksud untuk mengundang Ibu Karmila untuk datang ke acara live reality show kami pada Rabu tanggal 17 bulan ini. Adapun akomodasi dan penginapan selama di Jakarta akan kami tanggung 100%. Ibu bisa membawa serta anak dan 1 anggota keluarga lainnya. Selain mendapat akomodasi dan penginapan, kami juga akan memberikan honor kepada ibu. Setelah tampil di program CHW, kami juga akan mengajak ibu untuk tampil di acara entertain dan reality show pagi. Jika ibu berkenan dengan tawaran ini, silakan untuk membalas ke nomor WhatsApp 0888888190. Terima kasih. Tungkaiku serasa lemas. Satu persatu keajaiban seolah datang menghampiri. Mulai dari kedatangan Mas Sofyan yang tiba-tiba, munculnya pernyataan dari seorang pengguna TikTok yang kini membabat habis borok Adelia, hingga datangnya tawaran dari televisi nasional ternama yang hendak mengundangku sebagai narasumber ke acara mereka. Ya Allah, aku tak tahu apakah ini berkah atau musibah. Jelasnya, kurasakan begitu besar pertolonganmu.
Aku ditawari oleh Trans TV untuk datang ke acara mereka di Jakarta hari Rabu besok. Masih ada 3 hari lagi untuk mempersiapkan keberangkatan. Semua akomodasi dan penginapan mereka yang tanggung. Bagaimana menurutmu, Mas? Aku sontak meminta masukan Mas Sofyan. Pria yang tengah fokus menyetir itu terlihat kaget wajahnya. Dia langsung menoleh sekilas dengan mimik tak percaya. Serius kamu, Mil? Aku mengangguk seraya menggigit bibir. Iya, Mas. Mereka menghubungiku via Messenger Facebook. Bagaimana ini menurutmu? Apakah aku ambil saja? Mas Sofyan terdiam sesaat. Beliau seperti sedang menimbang-nimbang sesuatu. Aku jadi resah sendiri melihat ekspresinya yang serius. Ambil, terima tawaran itu, Mil. Mereka akan menyiarkan ceritamu yang viral ini. Dak apa-apa, biar suamimu malu sekalian, Mas Sofyan tegas berkata. Dia melirikku lagi dengan wajah yang sangat meyakinkan. Tatapannya begitu dalam tertuju padaku. Aku pun mengangguk kembali. Mengiyakan masukan Mas Sofyan yang bila ku pikir-pikir ada benarnya juga. Ini adalah kesempatan emas. Bukan niatan untuk terkenal jalur viral. Tapi aku ingin sekali memberikan pelajaran kepada suami, mertua, dan Adelia. Mereka harus menikmati buah dari kezaliman yang telah dicorengkannya ke wajahku. Mas, ternyata yang kamu lihat di resto itu adalah keluarga istri sah dari laki-laki yang dipacari oleh Adelia. Adelia itu nama gundik suamimu. Iya, namanya Adelia. Ternyata, dia menikah dengan Mas Faisal hanya untuk berkamuflase. Sebenarnya dia sudah lama menjadi simpanan om-om tajir, Mas. Karena pernah digeruduk, akhirnya dia melakukan pernikahan siri tersebut agar tak lagi dicurigai oleh keluarga istri sah. Setelah videoku viral, keluarga dari om-om itu bukan suara. Ia juga mengunggah video pelabrakan di resto. Katanya, si Adelia ini masih berhubungan dengan om-om itu. Ya Allah, perempuan binal itu, Mas, dia melakukan perzinahan dengan lebih dari satu pria. Aku ngeri. Mas Sofyan tiba-tiba menjentikan telunjuk dengan jempol kirinya. Muka lelaki itu terlihat senang. Dia berlonjak bagaikan orang yang baru saja menemukan formula obat kanker paling mujarab. Kamu punya teman yang punya misi sama, Mila. Manfaatkan ini. Bekerja samalah dengan si istri sah yang juga direbut suaminya. Kita bisa kolaborasi untuk menuntut satu keluarga kurang ajar itu supaya mereka mendekam ke penjara. Bagaimana menurutmu? Ide masukan betul-betul brilian. Aku langsung mengangguk, tersenyum kecil dan membayang apa yang bakal terjadi setelah ini. Aku memang bukanlah wanita baik yang hanya diam saja saat disakiti. Aku bergerak, membalas dan menumpas apapun yang berkaitan dengan diri serta anakku. Kalau saja Mas Faisal tak menyakiti hatiku di saat Siva jatuh sakit, mungkin aku bisa saja memberinya maaf dengan mudah. Namun, sekarang beda cerita. Dia mencaci makiku di saat aku merasa panik akan demam yang melanda Siva, buah hati satu-satunya yang lahir dari rahimku. Mana bisa aku diam saja? Anak itu susah payah kudapatkan dari Allah setelah proses promil yang panjang sekaligus melelahkan. Jadi, tak akan kubiarkan siapapun untuk menyakiti dan mengabaikannya, terlebih ayahnya sendiri.